lu orang bodoh ya, orang bodoh yang musik agama orang tanpa tahu. Lu kalau misalnya nerjemahin Al-Qur'an aja harus pakai tafsir. Di mana dalilnya? Mana dalilnya kalau nerjemahin Quran harus pakai tafsir mana? Ya. Terus? Ya udah kita ini satu lawan satu aja di ring. Gua bukan so jago, cuman gua pengen. Oh, sekarang gini, lu tahu nggak tafsir Al-Qur'an apa aja kitab yang udah dikarang ulama? Di mana dalilnya ayat Qur'annya? Kalau mau paham Qur'an harus baca tafsir, mana ayatnya? Lah, sekarang begini, gue tanya sama lu kan agama. Di mana ayatnya? Kalau mau bahas Quran harus paham tafsir mana? Lakum dinukum walidain. Untuk lu agama lu, untuk gua agama gua gitu. Jadi jangan baca Quran dulu bang, baca Quran dulu bang. Orang Kristen itu orang bodoh, orang nyembah manusia. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan Pastor Daud Timotius Tambubolon. Apa kabar saudara-saudaraku? Saya berdoa saudara-saudara semuanya sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan ketika menyaksikan video ini. Ya, kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Bang Edis, apologet Kristen yang cukup berani, bahkan dalam video ini banyak penantang-penantangnya ingin bersoal jawab kepadanya tentang keimanan Kristen ataupun Islam. Nah, dalam debat kali ini terlihat bahwa Bang Edis juga sebenarnya mempelajari tentang Islamologi. Dan itu sebabnya pertanyaan-pertanyaannya sangat menyudutkan ataupun membuat penanya-penanya dari agama sebelah kewalahan. Dan dalam live ini, beberapa kali mereka akhirnya kabur, keluar dari room karena tidak sanggup menjawab ataupun tidak mengerti apa-apa dalam pertanyaan dari Bang Edis. Nah, seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Oke, aku tanya dulu kalau gitu. Apakah benar bahwa semua yang diucapkan Muhammad itu bukanlah berdasarkan hawa nafsunya, tetapi melainkan adalah wahyu yang diwahyukan sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha? Iya benar bang. Benar. Nah, di dalam surat At-Tahrim ayat yang pertama ada teguran kepada Muhammad, dikatakan wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Engkau hendak menyenangkan hati istri-istrimu. Kutanya sama abang, kalau memang semua yang diucapkan Muhammad itu adalah wahyu, bagaimana mungkin Allah menegur Muhammad atas wahyu yang diucapkan oleh Muhammad? Tahu. Baik, terima kasih bang. Kalau tidak tahu bang, udahlah ya bang ya. Mandi lumpur aja sana bang, mandi lumpur. Kau nggak usah inilah banyak bacot kau itu, nantang-nantang orang ya. Biasa-biasa aja kau debat. Jadi abang mau mengancam nih? Mengancam. Videomu tuh udah kurekam dari tadi kau ya. Terus? Udah kurekam dari tadi. Ya. Terus? Ya udah kita ini satu lawan satu aja di ring. Gua bukan so jago, cuman gua pengen ngebuktiin aja omongan lo, yuk. Apa yang dibahas? Lari ke ring tinju pula segala macam. Aduh. Udah nggak mampu jawab lagi, lari ke sana, lari kemari. Luar biasa mereka ini teman-teman. Ya silakan, Kang Telur Gulung. Halo? Halo bang. Halo. Muslim bang? Alhamdulillah saya Muslim, bukan Yesus Kristus. Iya, aku juga nggak nanya itu bang. Kutanya kan abang Muslim gitu loh. Ya, abang apa? Abang Yesus. Pertanyaan abang udah salah. Abang Kristen. Kalau itu baru benar bang. Pertanyaannya benar. Kristen. Enggak, abang merangkai pertanyaan aja udah nggak bisa gitu loh. Iya, sekarang saya mau tanya itu. Enggak, sebentar dulu. Itu Kristen itu nyembah apa sih? Nyembah Kristus. Ngerangkai pertanyaan aja nggak bisa. Kristen itu nyembah apa sih? Ini kesurupan ini orang. Itu nyembah apa? Kesurupan nih orang. Hah? Nyembah apa itu Kristen itu? Kesurupan lagi. Orang Kristen tuh nyembah apa sih? Kesurupan. Yang jelas nggak nyembah batu bang. Yang jelas nggak nyembah batu.
Nyembah apa? Nyembah yang jelas nggak nyembah batu, siapa? Bang. Siapa yang disembah? Yang jelas nggak nyembah batu. Ya. Yang jelas nggak nyembah batu, Bang. Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Yang jelas Tuhan saya bukan Muhammad, Bang. Bukan Muhammad Tuhan saya. Hah? Yang jelas Tuhan saya bukan Muhammad. Tanya, lu yang jelas saya nggak nyembah batu. Tuhan gitu lu loh, siapa? Lu nggak bertuhan. Tuhan lu siapa? Lu nggak bertuhan. Bang, kenapa Abang ngerangkai pertanyaan aja nggak bisa? Kenapa? Ya sekarang saya tanya Anda agamanya Kristen. Enggak, ngerangkai pertanyaan aja kenapa nggak bisa gitu loh? Tuhan Anda siapa? Datang udah kepanasan, udah kejang-kejang seperti ini. Siapa? Tuhan Anda siapa? Lu orang bodoh ya, orang bodoh yang musik agama orang tanpa tahu. Lu kalau misalnya nerjemahin Al-Qur'an aja harus pakai tafsir. Di mana dalilnya? Mana dalilnya kalau nerjemahin Quran harus pakai tafsir mana? Oh, sekarang gini, lu tahu nggak tafsir Al-Quran apa aja kitab yang udah dikarang ulama? Di mana dalilnya ayat Qurannya? Kalau mau paham Quran harus baca tafsir, mana ayatnya? Lah, sekarang begini, gue tanya sama lu kan agama. Di mana ayatnya? Kalau mau bahas Quran harus paham tafsir mana? Lakum dilukum waliyadin. Untuk lu agama lu, untuk gua agama gua gitu. Jadi jangan lu baca Quran dulu, Bang. Baca dulu Quran. Baca Quran dulu, Bang. Orang Kristen itu orang bodoh, orang nyembah manusia. Nah, Isa itu nabi, utusan Allah, bukan Tuhan. Lu nyembah manusia. Abang udah pernah karab belum? Kenapa? Lu tanya enggak, sebentar. Udah pernah nyium batu karab belum? Apa korelasinya? Enggak, kutanya dulu. Anda nggak pengen nyium batu karab? Hah? Pengen nyium batu karab nggak? Lu korelasi apa? Malu menjawab. Anda pengen karab nggak? Pengen nggak karab? Pengen karab nggak? Pengen. Oke, pengen nyium batu nggak di sana? Hajar Aswad. Iya, pengen nyium batu nggak? Ya Allah. Pengen nggak? Pengen nggak? Aku tanya, pengen nggak? Pengen nggak nyium batu? Kenapa terus dari tadi? Pengen nggak nyium batu? Lalu lu nyembah salib. Pengen nggak lu nyium batu? Ditanya pengen nyembah batu. Bang, pengen nyembah batu nggak? Pengen nggak nyembah batu? Nyembah batu. Siapa yang nyembah batu? Udah Siapa yang nyembah batu? Tolol. Gelagapan. Goblok. Orang tolol, orang goblok. Ya. Kutanya ya. Jika ada sekelompok orang, mereka memutar-mutari pohon pisang, lalu mencium-ciumi pohon pisang tersebut, lalu berkata, kami memenuhi panggilanmu. Aku mau tanya sama abang, kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang itu adalah pemujaan pohon pisang, betul atau tidak? Itu semuanya kembali ke niatnya, bisa betul bisa tidak, tergantung itu niatnya gimana orang itu, kemana ke situ tuh mutarin tuh apa tujuannya. Jadi kegiatan itu pemujaan pohon pisang atau tidak? Kalau kegiatan itu, kalau versinya Anda itu pohon pisang, berarti ya tinggal niat orang itu dia ngapain. Kalau dia memang menganggap pohon pisang itu sebagai Tuhan, dia aja pemujaan pohon pisang itu, menduakan Allah itu dosa besar itu. Aku nggak ada ngomong Allah loh Bang, aku cuman ngomong adanya sebuah orang-orang nih, ya. mereka sujud kepada pohon pisang, lalu mencium-ciumi pohon pisang itu, berarti mereka itu sedang melakukan pemujaan terhadap pohon pisang, betul atau tidak? Oh, kalau sekarang gini, pemujaan dia tuh gimana proses pemujaannya itu? Pakai doa-doa dengan cara mereka memutar-mutari pohon pisang itu, lalu menciumi pohon pisang itu, dicium-ciumi pohon pisang itu, lalu mereka sujud menghadap ke pohon pisang itu. Itu di mana kejadian itu adanya tuh? Orang yang mutar-mutar. Semisalnya, Pak,
Oh, kalau dia mutari, semisal ada orang mutari pohon pisang itu ya sesat. Ngapain pohon pisang sembah? Sesat. Oke. Berarti Bodoh dia. sesat. Oke, berarti sesat karena melakukan pemujaan. Loh, kok terpental? Kenapa terpental, Bang? Belum ku ganti tadi pohon pisangnya dengan batu, Bang. Maksudku mau ku ganti dulu pohon pisang itu dengan batu. Apakah Abang masih berpikir seperti itu gitu loh? Karena mendadak ini kalau soal bebatu-batuan ini langsung sensitif. Langsung tiba-tiba, oh, itu namanya bukan menyembah karena batu gitu. Iya, kita telah menyaksikan bagaimana Bang Edis bertanya, ya, dan ternyata akhirnya lewat pertanyaan tersebut banyak dari penanya agama Islam tidak bisa menjawab. Nah, simple saja sebenarnya pertanyaannya seperti yang Bang Edis tanyakan. Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Jelas ada datanya dan ayat pendukungnya ada dan bisa dibuktikan. Tetapi pertanyaannya, Muhammad ada di mana setelah kematiannya? Ternyata dari pihak Islam tidak bisa menjawab dan akhirnya mereka kabur dan ya meninggalkan Rum. Nah, ternyata mereka tidak bisa, ya, tidak mengerti atau ya dalam keimanan mereka sebenarnya tidak punya kepastian. Karena siapa yang dia imani? Kalau dia imani tentang Allah, seperti apa bentuknya mereka tidak tahu. Yang penting mereka meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan. Baik, kita lanjutkan lagi. Oh, kena ban. Oke, sorry teman. Ayat 4. In huwa illa wahyu yuha. Tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa masalahnya di sini? Oke, berarti menurut ayat itu apa yang diucapkan Muhammad itu wahyu atau bukan? Yang diucapkan Muhammad. Ini abang harus tahu. Di dalam Islam itu ada Quran dan hadis. Nah? Ya, hadis itu wahyu atau bukan? Hadis ya bukan wahyu lah. Oke, lalu dari mana Muhammad bilang kalau kiamat akan terjadi hari Jumat? Itu dari perantara Jibril yang bukan wahyu. Diberitakan di Al-Quran. Bukan wahyu. Ya bukanlah. Wahyu itu apa sih? Wahyu itu dia ini ada banyak definisi. Bang, kutanya dulu definisi. Apa definisi wahyu? Wahyu itu segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Oke, baik. Kutanya, kiamat akan terjadi hari Jumat datangnya dari siapa? Enggak, tadi ini abang bahas batu. Enggak, sebentar dulu, abang lari kemana? Karena begini, abang udah menghindar ini abang ini. Abang udah menghindar. Oke, kutanya dulu sekarang. Wahyu adalah Wahyu adalah sesuatu yang diinformasikan dari Tuhan. Ya. Terus abang bilang bahwa Al-Quran itu wahyu, sedangkan hadis bukan wahyu. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran, sebentar bang, di dalam Al-Quran, wahyu bukan Al-Quran itu. Ya wahyu, tapi hadis wahyu bukan. Hadis ada hadis qudsi, ada bukan hadis qudsi, hadis biasa, wahyu bukan. Hadis itu perkataan Muhammad. Wahyu atau bukan? Itu perkataan Muhammad. Wahyu atau bukan? Itu perkataan Muhammad. Bukan wahyu. Saya nggak akan bilang itu wahyu atau bukan. Karena abang udah kejebak gitu loh. Inilah yang ku bilang abang itu pakai standar ganda. Selalu standar ganda. Kalau mutar-mutar pohon pisang bukan nyembah. Biar jangan kalau mutar-mutar batu nyembah juga. Udahlah bang, abang masih anak baru main seperti ini bang. Anak baru abang, anak kemarin sore main seperti ini. Buktinya saya bisa layani kamu. Loh, tadi abang bilang bahwasanya wahyu bukan hadis bukan wahyu, betul? Betul? Barusan nggak abang bilang hadis bukan wahyu? Ini saya ulangin. Nah, mau diralat sekarang? Bukan, nggak akan saya ralat. Oke, hadis wahyu atau bukan? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Wahyu atau bukan dia? Kamu buka KBBI, apa itu hadis? Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Bang, hadis itu bahasa Arab, artinya narasi atau cerita atau berita. Itu arti dari hadis. Kok KBBI? Buka KBBI.
Kok lari ke KBB ya? Waktu Quran ada, KBB udah ada. Loh, kita hidup di zaman ini. Udah aku bilang bang, abang ini baru anak kemarin sore main seperti ini. Belum ada bakat abang seperti ini. Jadi kusarankan abang berguru dulu, panggil dulu ustadz sebelum datang kemari. Aduh Ya. bang, kalau cuma ngadepin yang model kayak abang ini Lah, buktinya tadi abang nggak ngerti. Ditanya hadis adalah bukan wahyu, sekarang wahyu. Coba di mute dulu tuh bang, biar nggak ini suara hatinya bang. Coba sekarang dengar. Saya ini menjawab loh. Iya, barusan tidak abang bilang bahwasanya hadis itu bukan wahyu. Tolong jujur, bukan wahyu abang bilang tadi. Ini dengar perkataan saya. Ralat sekarang udah berbelit-belit. Akan saya ralat. Abang udah berbelit-belit sekarang, Bang. Tidak Udah akan- berbelit-belit. tidak akan saya ralat. Bang, seribu manusia menyaksikan abang berdusta di sini. Loh, ini saya mau bilang saya tidak akan ralat demi Allah saya. Oke, tidak akan baik. ralat. Berarti kalau gitu hadis bukan wahyu. Hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Selesai. Bukan wahyu. Oke, bukan wahyu. Oke, dari mana Muhammad tahu kalau kiamat hari Jumat? Dari pemberitaan Jibril. Berarti itu wahyu atau bukan? Kan Jibril yang bilang. Iya, wahyu atau bukan itu? Sama dia. Oh, Jibril tahu dari mana? Ya itu urusannya Jibril lah. Urusan Jibril. Urusannya Jibril. Abang nggak dosa ngomong gitu bang. Urusannya Jibril. Abang muslim loh. Terus yang Bang, kamu abang mau gadai. Enggak dosa. Abang mau gadaikan keislaman abang itu demi gengsi. Urusannya Jibril abang bilang. Urusannya Jibril. Berani Iya. sekali abang mengatakan itu urusannya Jibril. Jibril tahu dari siapa? Aku tanya sama abang. Jibril tahu dari Tuhan. Nah, gitu dong. Baru Ya, tepuk tangan. Saya jawab. Oke, berarti wahyu juga ya. Kamu kan tanyanya hadis kan? Iya, berarti hadis itu wahyu juga, betul? Yang saya tahu hadis itu perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad itu hadis dan sunnah. Iya, sumbernya itu kan tadi ujung-ujungnya kan dari Tuhan. Artinya itu wahyu, Bang. Gitu loh, Bang. Biar enak kita diskusi. Biar nggak putar-putar. Oke, sekarang begini. Sekarang menjadi pertanyaan begini. Nah, Tinggi mana hadis sama Quran? Quran. Tinggi Quran. Tadi Quran wahyu, hadis adalah wahyu. Berarti ada wahyu kelas 1, ada wahyu kelas 2. Nggak ada. Oke, tinggian mana? Hadis sama wahyu sama Quran. Ini perkataan Nabi. Iya, Anda bilang kan tinggi Al-Quran daripada hadis, betul Bang? Ini dengar dulu. Enggak, sebentar. Tadi kan tinggi Al-Quran daripada hadis. Iya, makanya kamu dengar. Ini saya mau menjawab. Silakan. Nabi ketika haji wada, haji terakhir, Nabi itu bilang, 2 hal yang aku tinggalkan kepadamu. Apabila kamu ikuti, niscaya kamu tidak akan tersesat. 2 hal itu adalah Al-Quran dan hadis. Apa pengertiannya? Setara nggak itu? Tadi abang bilang tinggian Al-Quran, sekarang setara. Gimana sih abang ini? Bang, Ya, kita tadi setara. Tadi setara, tadi nggak setara, sekarang setara. Aduh, capek abang ini dibikin ini. Pertanyaannya, kenapa kamu harus uring-uringan coba? Bukan, abang bilang tadi setara. Tadi Yaudah, tinggian ini Quran. setara. Sekarang diralat. Setara. Oke. Karena saya baru ingat hadisnya. Perbuatan itu disebut mau menyembah, mau itu disuruh, Makanya itu mau tadi. nggak disuruh. Berarti misalnya gini. Saya disuruh Tuhan untuk sujud kepada pohon beringin. Artinya saya disuruh nyembah pohon beringin. Abang itu gimana sih pola pikirnya? Tuhan nggak pernah nyuruh Waduh. kami. Tuhan nggak pernah menyuruh kami menyembah. Itu pendapat pribadimu. Intinya begini, seseorang yang melakukan perbuatan mau itu disuruh, mau tidak disuruh, tetap saja definisi perbuatan itu tetap sama. Betul atau tidak? Yang namanya ibadah itu ya pasti. Lari kemana-mana nih orang nih. Lari kemana-mana. Oke, berarti Anda disuruh untuk memuliakan batu. Enggak. Oke, sekarang aku tanya, Anda memuliakan Hajar Aswad tidak? Saya menghormati itu bagian Anda dari sejarah. Oke, berarti Anda disuruh tuh Allah untuk menghormati batu. Allah itu nyuruh saya ibadah. Iya, oke, sekarang aku tanya, Anda menghormati atau memuliakan Hajar Aswad tidak?
Sekarang kamu cari. Jangan putar-putar bang, jangan putar-putar. Bang, kutanya sama bang. Anda, bang, dengarkan dulu. Anda memuliakan, menghormati batu hitam. Hajar Aswad itu artinya batu hitam, bang. Hajar Aswad itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya batu hitam. Oke? Pertanyaan saya, apakah Allah menyuruh Anda untuk menghormati atau memuliakan batu hitam? Dia malah ketawa. Kok malah ketawa dia? Loh, bang, di mana yang lucu pertanyaanku, bang? Di mana abang yang lucu pertanyaanku? Makanya ini saya jawab. Silakan. Oh, kan ini terpaksa saya ulangin lagi nih. Silakan. Orang bersujud di depan Ka'bah, di depan Hajar Aswad, depan Ka'bah, depan batu itu, ataupun yang jauh dari Ka'bah itu di seberang laut, itu punya sebabnya itu adalah fardu lillahi ta'ala. Iya, berarti Anda disuruh tidak, bang? Abang menghindar dari pertanyaan saya. Pertanyaan saya, apakah Anda disuruh oleh Allah untuk memuliakan batu hitam? Yang saya tahu, Allah tidak jawab lagi. Abang tidak jawab lagi. Pertanyaanku bukan itu, bang. Pertanyaanku, dengarkan baik-baik. Anda tadi mengatakan, Anda menghormati batu hitam yang di Arab. Anda memuliakan batu hitam yang di Arab. Menghormati itu sebagai simbol, kata Anda, batu sejarah dan lain sebagainya. Kutanya sama Anda. Apakah Anda, karena Anda bilang itu disuruh Allah, pertanyaan saya, apakah Allah menyuruhmu untuk menghormati batu hitam? Menghormati ya, bukan menyembah ya. Iya, disuruh menghormati batu hitam tidak? Ya. Baik, terima kasih gitu, bang. Itu baru kita enak jawabnya. Makanya saya bilang menghormati, bukan menyembah. Ya kalau seperti itu kan jawabnya enak. Ya putar kemari. Oke, sekarang tunjukkan sama saya dalilnya bahwasanya umat Islam disuruh menghormati batu Hajar Aswad. Tunjukkan ayatnya. Nah, itu tadi, itu kan tentang Hajar Aswad. Fitnah. Anda sudah melakukan fitnah loh. Kok Anda memfitnah Allah dengan mengatakan Allah menyuruh untuk menghormati batu hitam. Kutanya, di ayat Quran mana supaya Anda menyuruh menghormati batu hitam? Di ayat Quran mana? Di hadis. Tunjukkan hadisnya. Gimana? Tunjukkan hadisnya, bang. Ya, hadisnya mana? Ya, tenang. Silakan. Gak usah kalah kabut. Silakan. Kita kasih semangat dulu dia, teman-teman. Kita tunggu sampai Lebaran. Barusan loh, sambil nunggu abang buka hadisnya, barusan tadi abang bilang bahwasanya itu tidak diperintahkan. Sekarang abang bilang diperintahkan. Aku jadi sakit kepala ini. Abang, karena itu tadi abang kan kami punya dua referensi antara Quran dan hadis. Karena Quran tidak lengkap. Bukan Quran tidak lengkap. Terus kenapa perlu hadis? Kenapa perlu hadis kalau Quran tidak lengkap? Hadis itu yang menjabarkan Al-Quran supaya nggak lari. Berarti karena Quran tidak detail. Kok nggak detail gimana? Oke, fungsi hadis buat apa? Pernah dengar nggak buku kitab tafsir Quran karangan ini? Pernah dengar nggak? Bang, 13 tahun aku lamanya membaca Quran, tidak pernah ada satu ayat dalam Al-Quran yang berkata, jika kamu hendak paham Al-Quran, bacalah kitab tafsir. Nggak pernah ada, bang. Tunjukin nama saya. Terus apa gunanya ulama? Enggak, karena Anda mengklaim bahwasanya kalau mau paham Quran harus baca kitab tafsir. Padahal di dalam ayat Quran tertulis di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Quran itu hanya ada dua macam ayat, bang. Ayat-ayat yang muhkamat, yaitu jelas, dan ayat-ayat yang mutashabihat atau tidak jelas. Untuk ayat-ayat yang mutashabihat, tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Sekarang Anda katakan bahwasanya Al-Quran harus diterjemahkan, harus dia inikan supaya kita mengerti, harus baca kitab tafsir. Di ayat Quran mana? Supaya paham Quran harus baca kitab tafsir. Abang sudah melakukan fitnah berkali-kali kepada Al-Quran ini, bang. Abang sudah memfitnah dengan keji Al-Quran dengan mengatakan bahwasanya Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan buku tafsir. Al-Quran harus dipahami menurut ulama ini, ulama. Tunjukkan, bang, di ayat Quran mana bahwa kitab ini tidak bisa dipahami kalau nggak baca kitab Ibnu Katsir. Mana? Ayat mana? Itu nggak ada.
Ya, berarti Anda telah berdusta lagi, Bang. Dusta. Berapa kali Anda berdusta? Berapa kali Anda mendustai? Berdusta. Terus gimana? Sama itu kayak abang bilang. Kalau abang tanya sama aku artinya alif lam mim. Nggak ada yang tahu arti alif lam mim. Ya udah, makanya itu. Iya, Ada artinya. yang bisa ditafsirkan dan ada yang enggak. Kan Oke, itu. baik. Abang tahu nggak arti Muhammad itu apa? Enggak. Muhammad itu artinya jelas, Bang. Surat Ali Imran ayat yang ke-7. Ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam. Satu, ayat-ayat yang muhkamat, artinya jelas. Ingat, Bang, jelas, clear, jelas. Terus ayat-ayat yang mutasabihat. Mutasabihat itu artinya absurd, ya, atau tersembunyi, yang tidak seorang pun yang mengerti takwilnya kecuali Allah. Nah, orang-orang yang di dalam hatinya itu ada rasa apa gimana gitu, mereka berusaha mencari-cari takwilnya. Itu disebutkan dalam ayat Al-Quran. Pertanyaannya sekarang begini, kenapa harus ada buku tafsir sementara ayat Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu hanya ada dua macam, muhkamat, jelas, yang kedua mutasabihat. Apakah Anda mencoba ingin menafsirkan ayat-ayat yang mutasabihat, yang tidak jelas? Atau apakah Anda ingin membuat sesuatu yang mubazir dengan menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? Silakan. Oke, aku harus jawab yang mana nih? Hadis Hajar Aswad atau yang mana nih? Dijawab yang bagian kenapa ayat-ayat yang muhkamat atau sudah jelas dijelaskan lagi. Oh, itu. Silakan. Oke. Al-Quran itu kan diturunkan bertahap kan? Menurut ayat Al-Quran, Quran itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Bertahap. Oke, Lailatul Qadar terjadi berapa malam, Bang? Al-Quran itu diturunkan dalam masa 22 tahun, 2 bulan. Anda fitnah lagi. Kenapa saya bilang, Bang, Anda fitnah lagi, Bang? Memang, Bang, memang menurut orang info yang Anda dengar, Quran itu diturunkan pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, mungkin 22 jam, 20 detik, 20 menit, 22 menit, ya. Saya begini, Bang, dengar, Bang. Di dalam ayat Al-Quran selama 13 tahun saya baca, tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Quran itu diturunkan pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, apalagi 22 menit, 22 jam, 20 detik, nggak ada, Bang. Nggak ada. Terus? Kenapa Anda fitnah Al-Quran dengan mengatakan Quran itu diturunkan selama 22 tahun, 22 bulan, dan seterusnya, sementara ayat Al-Quran mengatakan bahwa Quran itu diturunkan pada satu malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar berlangsung selama 22 hari, 22 bulan, 23 tahun? Silakan, Bang. Ya. Silakan. Lanjut, silakan. Al-Quran nggak ada bilang, hadis bilang, Nabi dan sahabat-sahabatnya bilang. Tunjukkan hadisnya. Kalau abang cerita, Abang dusta lagi loh, Bang. Tunjukkan hadisnya. Abang berdusta lagi. 13 tahun saya baca belum pernah ketemu ada gitu. 22 tahun, 2 bulan mana? Yang mana, Bang? itu Hadis kan mana? namanya proses. Dusta lagi dia, Bang, nih. Dusta. Berkali-kali Anda berdusta. Hadis mana? Tunjukkan, Bang. Hadis mana? Oke. Al-Quran saya ikuti kamu. Seandainya saya ikutin kamu, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Memang itu ayat yang tertulis, bukan itu ayat Al-Quran, Bang. Tertulis ayat itu dalam Al-Quran. Diturunkan. Surat apa yang turun? Surat Al-Qadar. Baca Al-Qadar ayat pertama. Loh? Kok ketawa? Abang kok ketawa? Surat pertama yang turun apa? Oh, Abang tanya surat yang pertama turun. Bukan tanya di mana ayat itu. Oke, menurut umat Islam, surat yang pertama turun itu adalah Al-Alaq. Ya, Iqra. Nggak ada tanggalnya, Bang. Di dalam Quran nggak ada tanggalnya. Gimana sih, Abang nih? Ya itu tadi Nabi menjelaskan ke sahabat-sahabat. Di mana Nabi menjelaskan bahwa surat Al-Alaq itu diturunkan tanggal sekian? Di mana? Abang dusta lagi. Bang, ingat, Bang. Ada hadis yang mengatakan begini. Hadis mengatakan begini. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dengan membawa-bawa menisbatkannya kepadaku padahal aku tidak mengatakannya, maka hendaklah ia menyediakan tempat duduknya di neraka. Jadi abang harus siap-siap nih menyiapkan tempat duduk abang di neraka nih.
Karena abang menuduh Muhammad mengatakan itu, padahal Muhammad tidak mengatakannya. Abang pernah dengar malam nuzul Quran? Menurut malam nuzul Quran itu dikatakan malam Lailatul Qadar, Bang. Itulah. Beda. Oh, itu salah. Beda. Tunjukkan dalilnya, Bang, tunjukkan dalilnya. Malam nuzul Quran itu adalah malam di mana Al-Quran diturunkan dan Iya, itu namanya malam Lailatul Qadar. Dan itu jatuh pada Saya bacakan tanggal ayatnya. 17 Ramadan. Saya bacakan ayatnya, Bang. Surat Al-Qadar yang pertama ya, Bang ya. Enggak, coba abang buka aja di Google. Apa itu arti malam Lailatul Qadar? Kok Sama Google? nggak dengan Berarti malam nuzul berarti Quran? berarti Google lebih tinggi daripada Quran. Bukan. Loh, Semua di situ. Kok abang bilang Google? Di Quran nggak ada bahwa Quran itu turun tanggal sekian nggak ada. Itu perhitungan yang dilakukan oleh para ulama, Bang. Bukan Para ayat Quran. Ulama itu mendapatkannya dari para sahabat. Sahabat itu mendapatkannya dari Nabi. Para sahabat sendiri tabiin nggak ada bilang bahwa tanggal sekian, nggak ada. Abang jangan fitnah. Jadi kenapa di Fitnah seluruh terus. dunia umat Islam ada malam nuzul Quran Bang, 17 Bang, Ramadan? malam puasa aja, Bang, di negara kita Indonesia tercinta beda. Ini puasa tanggal sekian di tanggal sekian, apalagi yang jauh nan jauh di sana. Loh, itu masalah Islam. Iya, karena Anda Semua orang langsung beda-beda, kamu Bang, nggak bisa lari ke situ. karena Anda sudah Kamu tahu nggak perbedaan malam nuzul Quran dengan malam Lailatul Qadar? Kalau betul kamu 13 tahun baca Al-Quran. Baik, saya bacakan ayatnya, Bang ya. Nih, Bang, saya bacakan surat Al-Qadar ya, Bang ya. Nih. Sesungguhnya surat Al-Qadar ayat yang pertama, Bang ya. Nih, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Bahasa Arabnya, inna anzalnahu fil Lailatul Qadar. Kenapa abang nggak percaya dengan ayat Al-Quran? Saya percaya. Abang lebih percaya ulama. Buktinya abang bilang bahwa nuzul Quran dengan Lailatul Qadar beda. Ini loh, inna anzalna. Tahu nggak kata dasar anzalna itu apa? Anzalna diturunkan. Kata dasarnya sama itu, Bang. Inna anzalna, ya dikatakan pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Anda masih Anda mau berkelit? Bilang, tahu nggak beda nuzul Quran dengan Lailatul Qadar? Ini loh udah dibilang, Bang, abang jangan mempindah terus. Apa artinya itu? Bahasa Indonesianya nih ya. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, maksudnya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kenapa Anda malam fitnah? Lailatul Qadar itu malam yang mana? Enggak tahu, enggak dijelaskan di situ malam yang mana. Nah, itu tadi gunanya tafsir. Oke, bagaimana metode mentafsirkannya? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam-malam terakhir di hari-hari ganjil. Ngarang dari mana? Loh, ya Anda ngarang dari mana? Nggak ada di situ disebutkan. Nggak ada di situ disebutkan bahwa itu terjadi malam-malam ganjil. Mana? Loh, malah ketawa ya, teman-teman. Dari tadi abang ngarang bebas loh. Oke, kita balik lagi ke abang. Saya ikutin nih maunya abang. Oke, aku mau bilang gini, Bang. Ya, pertama aku senang diskusi semacam ini. Kita biar menambah wawasan. Aku senang kalau diskusi. Selama diskusinya santun, nggak hujat gini. Abang nggak mencari wawasan. Gini. Abang mencari kesalahan. Bukan, Bang. Aku hanya. Sama aku. Oke, sekarang gini. Kutanya sama abang. Nah. Bisa nggak abang bedakan apa kata Quran dengan apa kata ulama? Bisa nggak abang bedakan itu? Ya bisa lah. Oke, sekarang kutanya. Quran turun pada 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Bukan pada. Selama, oke. Quran turun selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, 22 jam, 22 detik ya kalau kita mau anunya ya. Itu perkataan Quran atau perkataan ulama? Itu perkataan ulama yang didapat dari kenapa? sahabat. Oke, sahabat siapa? Nabi. Sahabat siapa yang ngomong seperti itu? Ya mana tahu saya sahabat Nabi. Fitnah lain. Berarti Anda fitnah. Terus dari mana Anda bilang itu para sahabat yang ngomong? Iya, kiranya lewat video ini saudara-saudaraku semuanya, saudara-saudara semuanya diberkati dan wawasan kita semakin bertambah. Tetap semangat, jangan pernah takut untuk berdiskusi karena selama kita belajar ataupun bertanya secara pengetahuan atau sejarah dan tentunya siapapun yang
harus bertanggung jawab untuk menjawabnya, seharusnya menjawab dengan baik. Selama kita punya sikap yang sopan ataupun bertanya secara wajar, tentulah ini menjadi pembelajaran pengetahuan bagi kita. Baik saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.